Wa qala an-nabi alaihi wassalatu wassalam ma min mu'minin yahzinu bimauti alim illa kataballahu ta'ala lahu thawabu alfi alimin wa alfi syahidin. Ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin yahzinu itu bersedih, berduka bimauti alim, dengan meninggalnya orang alim, illa kataballahu ta'ala lahu thawab, kecuali baginya akan dicatatkan pahala alfu alimin, 1000 orang alim, wa alfu syahid, dan 1000 orang yang mati syahid. Jadi bagi kita yang sedih saja terhadap meninggalnya orang alim, itu akan dicatat baginya pahala setara 1000 orang alim atau 1000 orang yang mati syahid. Kenapa? Kita tahu mautul alim mautul alam, matinya orang alim adalah hancurnya dunia. Maka di sini kemudian ketika ada orang alim yang meninggal, kita merasa sedih, kehilangan kehilangan paku bumi. Orang sebut orang alim itu paku bumi. Maka kalau paku bumi, namanya juga paku bumi, kok pada hilang, itu ya rontok bumi kan itu ya. Oh, dari paku pada hilang semua. Maka orang alim itu disebut dengan paku bumi. Kalau paku bumi itu dicabutin, ya hancur. Banyak kejadiannya. Di sebuah wilayah ketika orang alim tidak ada, maka wilayah itu menjadi menyedihkan. Mau tanya tentang agama, nggak ada yang tahu, maka orang beragama semaunya, beribadah semaunya. Baru rajin sholat 2 rakaat sudah berlaku seperti orang soleh. Kan begitu? Padahal belum tentu benar. Maka di sini kita sedih saja, itu Allah memberikan pahala. Tentunya kesedihan orang yang cinta dengan alim itu dia akan merasa kehilangan gurunya, merasa kehilangan rujukannya, merasa kehilangan sandaran. Maka kemudian dia akan berusaha mencari orang alim, mencari orang alim, mencari guru agar sebuah wilayah tersebut ada yang bisa ditanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam mautul alam mautul alim, atau mautul alim mautul alam. Matinya orang alim akan menjadi penyebab hancurnya alam dunia. Itu yang disebut dengan paku bumi. Dan memang susah nyari paku bumi itu, susah. Bayangkan orang yang merasa soleh, merasa alim. Ada orang yang misalkan di sekitar kita, nikah nggak dicatatkan. Wah, orang merasa alim, keluarkan dalilnya, ini nikah sesuai dengan syariat Islam. Padahal nikah tanpa pencatatan itu akan memberikan tanda kutip penyiksaan terhadap pasangannya karena tidak ada bukti legal formalnya. Misalkan begitu. Tapi karena orang alim yang berbicara didengar kan, bahasa saya sok pinter begitu kan. Padahal kalau dalam kaidah fikih itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Tapi karena orang alim yang ngomong didengar, karena terkesan alim, padahal belum alim. Misalkan begitu. Karena kita kan banyak dijadikan rujukan lagi. Ada orang yang ini perguruan tinggi banyak. Ada cerita. Ini saya 2 tahun yang lalu nangani perguruan tinggi umum. Lalu mahasiswa itu ngeluh karena nggak ada dosen agama. Lalu rektor menunjuk
Ada dosen yang jenggotnya panjang atau sudah bolak-balik umroh jadi dosen agama. Bayangin. Orang gara-gara jenggotnya panjang lalu bolak-balik umroh dianggap sebagai orang alim, lalu suruh ngajar agama. Mau ngajar apa? Tapi kan dianggap alim. Nah, dosen melihat ada mahasiswa melihat ada dosennya jenggotnya panjang, lalu kemudian bolak-balik umroh, omongannya didengar. Padahal banyak sekali orang yang terlihat soleh, ya. Lalu ketika dia berbicara kebenaran, itu berbahaya. Karena nanti diikuti oleh jamaahnya sebuah kebenaran. Kan repot. Maka Syekh Adzarnuji dalam kitab Ta'lim mengatakan fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaruha jahilun mutanassikun. Kerusakan besar orang alim. Ada orang alim tapi sering melakukan dosa. Tapi lebih rusak lagi. Ada orang bodoh, jahil tapi ahli ibadah. Maksudnya apa? Nanti dia jahil, ahli ibadah lalu mengeluarkan fatwa. Kan begitu? Orang kan kadang orang kita mata kita menilai orang rajin ibadah. Kan gitu? Rajin sholat jamaah lalu mengeluarkan fatwa, kan dianggap kebenaran. Wah, dia soleh, tenang aja, mesti kebenaran. Kan begitu, khawatir gitu ya. Jadi itu di dalam syairnya Adzarnuji sampai dikatakan begitu, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbarul fasadi jahilun mutanasikun. Sungguh berbahaya, ya, menimbulkan kerusakan yang besar. Orang alim tapi dia sering melakukan dosa. Tapi lebih berbahaya lagi ada orang jahil ahli ibadah. Khawatirnya orang jahil ahli ibadah mengeluarkan fatwa yang sunnah dianggap wajib. Misalkan banyak lah, enggak usah sakit. Banyak lah orang jahil ahli ibadah menganggap sunnah dianggap contoh misalkan kita sering melakukan kalau di bulan Sa'ban itu ada apa namanya? Nisfu Sa'ban misalkan. Kan gitu ya. Nisfu Sa'ban hukumnya apa? Sunnah, tapi dianggap wajib. Wah, karena nisfu semua datang ke, padahal itu sunnah gitu, sunnah. Tapi dianggap wajib. Ini contoh. Kalau nggak nisfu rasanya gimana begitu kan? Padahal ya nggak apa-apa namanya. Nah, kita bisa, alhamdulillah. Nggak bisa juga jangan merasa berdosa gitu. Jadi contoh. Tapi daripada enggak ya lebih baik diadain kan gitu. Karena juga banyak orang yang jarang ke masjid gara-gara nisfu baru. Nah, tapi itu potret jahilun mutanasikun. Contoh orang jahil beribadah. Enggak apa-apa gitu. Daripada enggak sama sekali gitu. Kan itu ya, daripada enggak sama sekali. Para ulama itu kerennya begitu. Tetap walaupun itu juga potret beribadahnya orang jahil, tapi penting karena daripada nggak pernah ke masjid, sekali-kalilah nggak apa-apa ke masjid meskipun hanya nisfu gitu. Man satama imro'an min ahlil ilmi bi kalimatil jima'i yakfur. Barang siapa yang mencaci maki ahlul ilmi dengan kalimat-kalimat yang jorok, yakfur. Dia menunjukkan kekafiran. Bukan kafiran ideologi ya. Bukan kafiran teologi, belum kafiran keyakinan. Orang yang mencela, mencaci maki orang ahli ilmi dengan kalimat yang jorok lalu menyakiti, yakfur, maka dia telah kafir. Dalam arti kafir melakukan pengingkaran.
bukan kafir lalu kemudian apa namanya imannya hilang, bukan.